Halo pemirsa Igi Bali TV dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Igi Wilayah Bali. Puji syukur saya haturkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kegiatan webinar dapat terselenggara pada hari ini. Izinkan saya mengucapkan salam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa Igi Bali TV, sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nikade Sumartini yang bertugas di SLB Negeri 1 Buleleng selaku MC pada kegiatan webinar kali ini. Pemirsa Igi Bali TV, kami informasikan bahwa kegiatan WIB, Webinar Igi Bali adalah salah satu program unggulan Igi Wilayah Bali. Webinar dilaksanakan secara berkelanjutan setiap minggunya, dengan topik yang akan dibahas menyesuaikan dengan perkembangan, update informasi, serta ketersediaan narasumber. Bentuk penyajian webinar disesuaikan dengan materi, dapat berupa sosialisasi, tutorial, workshop, atau paket kegiatan workshop terstruktur. Nah, pemirsa Igi Bali TV, pada kesempatan kali ini, Igi Wilayah Bali bekerja sama dengan Fakultas Informatika Telkom University melaksanakan paket kegiatan workshop daring dengan tajuk kegiatan WIB One Month with Telkom University. Tema kegiatannya adalah peran Artificial Intelligence dalam dunia pendidikan. Nah, pemirsa Igi Bali TV, jangan sampai melewatkan kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Igi Wilayah Bali. Dari Studio Maya Igi Bali TV, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Tetap di channel Igi Bali TV,
Kanal Pendidikan Semeton Bali, Media Kreativitas Insan Cendekia. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan salah satu bagian dari kemajuan era industri 4.0. Teknologi ini kini telah dikembangkan di berbagai bidang. Di dalam dunia pendidikan, pemanfaatan AI diharapkan dapat mempermudah kegiatan belajar mengajar. Saat ini, di banyak aspek dalam kehidupan manusia diisi oleh teknologi AI. Contoh sederhana, bagaimana memanfaatkan ponsel pintar dalam mencari tempat makan, belanja, dan sebagainya. Dalam dunia pendidikan, AI diharapkan dapat mempermudah kinerja guru, misalnya dalam urusan administrasi, seperti menentukan nilai akhir berdasarkan bobot penilaian. Tidak hanya itu, teknologi AI juga mempermudah guru dan melangsungkan kegiatan belajar mengajar. Karena mereka dapat mengunduh bahan ajar dari beberapa sumber di seluruh dunia dan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Karena itu, pentingnya AI, maka IGI Wilayah Bali bekerja sama dengan Telkom University melalui kanal IGI Bali TV menyelenggarakan WIB One Month with Telkom University dengan tema Peran Artificial Intelligence dalam Dunia Pendidikan. Paket workshop daring untuk memperkenalkan peserta, guru, pendidik, atau insan cendekia mencoba mempraktekkan serta merancang ide tentang pemanfaatan AI dalam pembelajaran di kelas. WIB OM2 atau WIB One Month with Telkom University hari ini bersama saya, Ninyoman Pudasari dari kampus Timi Primakara dengan narasumber Dr. Putu Hari Gunawan. Kita berada dalam paket workshop yang kali ini kita bahas adalah klasifikasi supervised learning bagian 3, yaitu logistic regression. Saya bacakan CV beliau terlebih dahulu. Dr. Putu Hari Gunawan. Beliau lahir di Singaraja dengan latar belakang pendidikan, sarjana di Udayana University, mengambil prodi Matematika dan Natural Science, Kanzawa University untuk Master of Science, Institut Teknologi Bandung, beliau mengambil dual degree di Master of Science, doktoralnya beliau menyelesaikan di Université Paris S. Marne-la-Vallée, dan juga Institut Teknologi Bandung. Tentunya, beliau juga sangat berprestasi. Di antaranya ada Prix Mahar Sensberger, Reviewer of ICT, and so on. Nah, sebelum kita mulai, ada penjelasan sedikit dari Erlangga, yaitu diwakili oleh Bapak Rahmadi, tentang pembagian e-book gratis. Silahkan disimak terlebih dahulu. Halo, selamat siang Pak Rahmadi. Selamat siang Ibu Puda. Gimana kabarnya Pak? Baik-baik saja. Terima kasih. Ini akan menjelaskan sedikit sosialisasi untuk Erlangga. Silahkan ditampilkan slide-nya. Baik, terima kasih Ibu Puda. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, anggota IGI Bali. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Gunawan dari penerbit Erlangga. Nah, kami Bapak Ibu dari penerbit Erlangga ingin menyampaikan produk terbaru kami, yaitu yang namanya e-book. Nah, ini adalah produk kami yang terbaru setelah kita mempunyai produk dalam bentuk cetakan atau buku. Baik, saya ingin jelaskan secara singkat. Ya, ini kita ingin sampaikan sedikit saja perkembangan kebijakan dari pemerintah mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 ini ya, Bapak Ibu.
Nah, tahun 2016 kemarin kita udah tahu bahwa ada Permendikbud mulai nomor yang 21 2016, kemudian di tahun 2018 ada Permendikbud nomor 36, dan tahun lalu tahun 2019 ada SE Dirjen Didasmen nomor 2949 tahun 2019 mengenai produk pembelajaran dalam bentuk digital ya Bapak Ibu. Nah, di tahun 2020 ini pemerintah kita merancang pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri, tentunya untuk meningkatkan kualitas Indonesia, juga ditekankan kepada perbaikan kualitas guru, di mana pengembangan pembelajaran dan metode pengajaran nanti akan memanfaatkan teknologi atau digital learning. Baik, nah ini adalah produk terbaru kami, Bapak Ibu, yang namanya e-book Erlangga. Nah, produk kami ini baru saja di launching di sekitar bulan Maret ya, Bapak Ibu ya, Maret di tahun 2020 ini. Nah, ini adalah produk atau aplikasi kami, layanan buku digital, ya, di mana pengguna dapat membaca itu dengan satu aplikasi saja. Jadi ada beberapa kelebihan produk e-book kami, Bapak Ibu, yang tersedia dari semua jenjang, mulai dari jenjang SD untuk saat ini sampai di jenjang SMK untuk semua mata pelajaran. Tapi untuk jenjang SMK untuk saat ini kami masih memproduksi e-book untuk di bidang di produktifnya, normatifnya ya Bapak Ibu. Kan ada kalau di SMK ada normatif, adaptif, dan produktif. Nah, kami saat ini untuk e-book SMK baru mencetak untuk yang normatif saja. Nah, ini e-book kita dapat dibaca secara offline, Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu mengunduh e-book, nah itu bisa dibaca secara offline. Nah, ini pengguna juga bisa membuat catatan yang dapat disimpan dan di backup ya, Bapak Ibu. Kemudian sekali mengunduh e-book ini, jadi ketika Bapak Ibu membaca e-book tidak perlu memerlukan jaringan internet. Oke, ini cara penggunaan e-book Bapak Ibu. Nah, e-book kami itu sudah berafiliasi dengan Google Play Store. Nah, jadi Bapak Ibu nanti mencarinya dengan kata kunci e-book Erlangga. Nah, tinggal diinstal di Google Play Store, dan setelah terinstall di gadgetnya masing-masing, apakah itu HP atau tablet, silakan nanti dibuka. Nah, ini adalah petunjuk membuka e-booknya, Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa login, ya, login dengan akun emailnya masing-masing, ya. Kemudian nanti mencari e-booknya, judul ya, Bapak Ibu. Kemudian memasukkan kode aktivasi, ya. Jadi e-book kami itu dalam bentuk voucher ya, Bapak Ibu ya. Di mana voucher ini di bagian belakang covernya itu ada kode aktivasi yang Bapak Ibu bisa isi di aplikasi e-book. Kemudian setelah memasukkan kode aktivasi, Bapak Ibu silahkan unduh e-booknya, kemudian langsung ketik baca saja. Nah, oke, di sini adalah fitur e-book. Nah, ini ada beberapa, tadi yang saya sampaikan ada beberapa jenjang e-book yang sudah kita buat ya Bapak Ibu. Mulai dari SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Nah, kita bedakan di sini Bapak Ibu, kalau di SD itu covernya berwarna merah. Ya, kalau SMP covernya berwarna biru, kalau SMA itu berwarna ungu, dan yang terakhir yang SMK berwarna hijau. Itu untuk membedakan jenjangnya ya Bapak Ibu. Nah, ini cover depannya. Kalau yang cover belakangnya, nah ini seperti ini tampilannya. Ada kode aktivasi di mana Bapak Ibu tinggal menggosok saja kode aktivasinya untuk setiap mata pelajaran. Nah, ini adalah fitur e-book kami yang saat ini sudah sesuai dengan kurikulum. Kalau kurikulum 2013 revisi tentunya ya, kalau di SMK dengan KIKD yang 2018. Nah, ini adalah beberapa fitur kami untuk yang e-book ya, Bapak Ibu. Di sini ada tombol pengaturan,
kemudian ada tombol perpustakaanku, dan ada tombol cari ya, dalam fitur e-book tersebut. Dan di sini kalau Bapak Ibu lihat untuk tombol pengaturan ada tombol profile, tentang, kemudian tombol bantuan, dan ada tombol logout dan reset ya. Nah, ini ada beberapa tampilan juga dalam e-book kami. Nanti setelah Bapak Ibu install dan sudah download, nah ini ada tombol hapus dan masa aktivasi. Nah, sebagai catatan Bapak Ibu untuk masa aktivasi e-book kami, ini karena kita namakan dengan KBBD, yang kepanjangannya adalah Kartu Berlangganan Buku Digital. Kenapa kami buat nama kartu ya Bapak Ibu, dan ada masa aktifnya, kita buat semacam ada time limitnya. Nah, time limitnya itu ada 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun ya. Ini fitur-fitur ya Bapak Ibu ya. Ada tombol awal, kemudian kalau Bapak Ibu ingin memperbesar atau memperkecil tinggal mencubit saja e-booknya. Kemudian di sini ada tombol catatan ya, dan juga di sini dilengkapi Bapak Ibu ada go to page dan bookmark ya. Jadi contohnya kalau Bapak Ibu ingin langsung masuk ke halaman 60 contohnya untuk mata pelajaran biologi. Nah, langsung aja ketik di go to page, ketik 60, nanti akan langsung menuju ke halaman 60. Di situ ada bookmark itu Bapak Ibu. Untuk bookmark itu menandakan bahwa Bapak Ibu di halaman 60 tersebut ingin melakukan catatan, nah silahkan diketik di situ. Nah, seperti ini ya, go to page dan bookmark. Nah, ini model isi dari e-book ya, ada jenjang SMP modelnya seperti ini Bapak Ibu. Model jenjang SMA juga modelnya seperti ini. Dan jenjang SMK juga seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kita tidak hanya memproduksi e-book ini untuk jenjang sekolah, Bapak Ibu. Mulai dari SD sampai SMK. Tapi kita mempunyai e-book yang kami sebut dengan non buku pelajaran yang bisa digunakan sebagai perpustakaan ya Bapak Ibu. Nah, kita sebut sebagai e-library. Jadi sekolah yang sudah menerapkan e-library bisa memanfaatkan produk kami e-book untuk buku-buku perpustakaan, referensi ya Bapak Ibu. Kita juga memiliki. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana dengan pendanaan? Tentunya pendanaan untuk e-book ini atau yang kita sebut dengan KBBD, Kartu Berlangganan Buku Digital. Nah, itu bisa dibeli dengan dana swadaya masing-masing. Yang kedua yaitu dengan dana BOS ya Bapak Ibu. Kenapa saya sampaikan bahwa e-book kami atau Kartu Berlangganan Buku Digital ini bisa dibelikan dengan dana BOS? Karena memang saat ini pemerintah sesuai dengan Permendikbud nomor 8 tahun 2020 yaitu tentang Juknis BOS tahun 2020 yang menyatakan bahwa salah satu pembelian atau penggunaan dana BOS yang 12 item itu bisa dibelikan yang istilahnya ada di poin nomor 3 Bapak Ibu ya. Istilahnya itu poin nomor 3 di nomor 4 Bapak Ibu, pembelian dan atau langganan buku digital dan atau aplikasi pembelajaran. Nah, disitulah kami dari penerbit Erlangga melakukan inovasi, tidak hanya produk buku cetak saja, tapi kita membuat produk digital yang kita sebut dengan e-book ini. Dan untuk e-book ini, Bapak Ibu, itu bisa dibeli melalui dana BOS tentunya ya, tadi yang saya sampaikan dengan dana BOS, dan cara membelinya itu dengan sistem yang sudah dibuat oleh kementerian, yaitu melalui SIPLAH, Sistem Informasi Pengadaan Sekolah. Dan di SIPLAH untuk produk-produk e-book kami sudah terupload. Jadi Bapak Ibu silakan untuk pembelian dengan dana BOS mencari di SIPLAH ya. Kemudian ya itu saja
Yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin bertanya lebih jelasnya, nah silakan menghubungi saya Rahmadi di nomor telepon 085 2345 43154. Baik, terima kasih dan selamat siang. Baik, terima kasih banyak Pak Rahmadi. Terima kasih Ibu Pudak. Ya, baik. Sekarang kita undang dulu ya pemateri hari ini, yaitu Dr. Putu Hari Gunawan. Halo Pak Hari. Mohon maaf Pak, mic-nya masih ke mute. Oke, baik. Oke, selamat siang, Bu Pudak. Selamat siang, ya. Hari ini apakah sudah siap Pak untuk mengisi materi? Siap. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, saya sharing dulu ya. Oke. Ya, saya screen dulu. Oke, baik. Selamat siang, Bapak, Ibu, guru, semuanya praktisi mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia yang sedang menonton ini, gitu ya. Mari kita kita belajar bersama. Materi yang ingin saya sampaikan itu adalah artificial intelligence in education. Nah, spesifiknya adalah kita akan berbicara mengenai classification using logistic regression, gitu ya, menggunakan logistik. Oke, tapi sebelumnya saya mau mengucapkan salam dulu. Oke, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Namo Buddhaya. Mari kita masuk ke materi ya, yang sebenarnya ingin saya sampaikan, gitu ya. Jadi mungkin sebelumnya kita sudah memasuki fase yang terakhir, yaitu adalah mengenai contoh aplikasi AI, gitu ya. Salah satunya adalah AI-nya tuh karena sangat luas, maka saya ngomongin machine learning. Salah satunya adalah klasifikasi. Sebelumnya sudah dibahas ya, ada aplikasi machine learning, lalu ada pemrograman Python, sudah ya, itu dari rekan-rekan saya. Lalu ada ngomongin KNN dan sebagainya, linear regression, gitu ya. Nah sekarang saya akan lebih ke fokus sebenarnya logistik. Lalu ada contoh-contoh ya. Mungkin sebelumnya agak saya lihat masih belum ada contoh ya, tapi di sini saya akan mencoba memberikan sesimpel mungkin supaya Bapak Ibu guru ada gambaran sebenarnya bagaimana kita mengimplementasikan ini, gitu ya. Memang nanti kebetulan di terakhir ada nanti kita ada ada demo, gitu ya, di mana Bapak Ibu bisa coba nanti di rumah, gitu ya. Tapi kalau misalkan ada kendala nanti silakan bisa kontak saya, gitu ya. Nah, oke. Nah, ini mungkin sudah dijelaskan tadi kalau tentang saya, gitu ya. Nah, area saya di bidang ini, gitu ya, Applied Mathematics. Lalu website saya ini. Jadi ada email juga ya. Nanti di sini di slide-nya juga ada email. Bisa silakan kalau mau menghubungi, ada pertanyaan atau misalkan Bapak Ibu mau riset, gitu ya, mengenai di bidang ini, ya silakan, gitu ya, bisa konsultasi. Oke, ini yang akan saya bahas Bapak Ibu semua, yaitu adalah mengenal sedikit dulu ya. Saya sedikit akan membahas lagi sedikit mengenai apa itu machine learning. Mungkin minggu lalu sudah pernah dibahas, gitu ya. Mungkin saya akan agak sedikit mulai menekankan atau mereview lagi, gitu ya, mereview ulang sedikit apa yang itu dengan machine learning. Lalu ada contoh-contohnya, gitu ya, contoh-contohnya yang ada di sekitar kita sebagai seorang pendidik terutama, gitu ya. Karena kalau contoh-contoh lain banyak pasti ya, kalau kita cari di internet contoh dari machine learning, which is itu akan sangat banyak sekali, gitu ya.
yang bisa kita explore ya. Tapi di sini saya akan fokuskan ke misalkan saya ada sebagai guru nanti gitu ya, apa yang bisa dibantu dengan machine learning ini gitu ya. Lalu saya akan berbicara sedikit ya mengenai model logistic regression karena saya nggak mau ini terlalu banyak detailnya, ada matematiknya gitu. Mungkin Bapak Ibu ya pusing, udah siang gitu ya, udah ngantuk, bisa tama-tama pingsan gitu ya. Oke, tapi di sini saya hanya sedikit mengenai modelnya seperti apa sih gitu ya, kenapa namanya logistik gitu ya. Sebelum-sebelumnya mungkin minggu lalu itu sudah dibahas mengenai namanya linear regression gitu ya, atau regresi linear. Nah, kalau di sini ada logistiknya. Gimana sih logistiknya, apa bedanya dengan regresi yang sudah diajarkan di minggu lalu gitu ya. Nah, itu nanti kita akan bahas itu. Lalu ada demo, nanti kita coba demo. Nanti Bapak Ibu bisa langsung onsite coba gitu ya, dibuka laptopnya, bisa langsung, atau memang bisa nanti buka lagi rekamannya ini ya. Nanti kan ini ada di YouTube, silakan nanti dibuka lagi, ada rekamannya di pelan-pelan gitu ya. Nanti saya akan membahas demonya secara pelan-pelan gitu ya. Tapi kalau ada pertanyaan silakan langsung gitu ya. Nah, oke. Nah, ini ada beberapa daftar pustaka, daftar yang sorry, ini bukan daftar pustaka ya, daftar isi gitu ya. Oke. Nah, ini tujuannya adalah saya ingin dalam waktu 1,5 jam ini gitu ya, bahwa Bapak Ibu memahami gitu ya konsep klasifikasi dari suatu data untuk membantu kita dalam proses pembelajaran, kita memahami aja ya, jadi tidak langsung mengimplementasikan. Lalu yang kedua adalah memahami lagi gitu ya, memahami karena ini bentuknya konsepnya kita hanya bertemu dalam 1,5 jam gitu ya, tidak dalam bentuk dalam 1 semester gitu ya. Itu adalah metode logistik regression dalam mengklasifikasi data. Bagaimana sih metode logistik? Cari gambaran umum saja ya, jadi tidak sampai detail. Bagaimana menurunkan itu? Nah, itu nanti mata kuliah, silakan mau ambil mata kuliah machine learning. Oke. Lalu yang terakhir kita akan mengimplementasikan gitu ya. Tapi ini tuh dalam standar implementasi, bukan artinya kita meng-create from scratch gitu ya, atau kita membuat dari awal gitu ya, dari rumus bawa ke program, enggak ya. Tidak akan sesulit itu ya. Bapak Ibu tinggal nanti membuat file Excel, datanya disiapkan, nanti datanya Bapak Ibu masukkan ke program gitu ya, nanti programnya tinggal dijalankan gitu ya. Dan sudah ada. Nanti saya akan bahas itu gitu ya. Nah, dalam contoh kasus nanti seleksi siswa baru gitu ya. Jadi contoh kasusnya saya ambil yang simple gitu adalah seleksi siswa baru gitu ya. Kenapa ini? Karena ini akan memudahkan Bapak Ibu untuk mencerna apa itu sebenarnya klasifikasi itu. Bagaimana si mesin itu belajar mengklasifikasikan gitu ya. Oke, kita lanjut, itu tujuannya ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa agak sedikit mengenai machine learning itu apa gitu ya. Mungkin ini sudah pernah dibahas gitu ya, tapi saya akan sedikit reminder gitu ya Bapak Ibu semuanya, apa itu machine learning gitu ya. Nah, machine learning itu adalah bagian dari artificial intelligence gitu ya. Jadi kalau ngomongin AI, kalau kita pernah mendengar namanya AI itu kan luas sekali gitu ya. Nah, lalu ada satu bagian di dalamnya itu ada namanya machine learning. Namanya agak keren ya, machine learning gitu ya. Sebenarnya apa sih di dalamnya si machine learning itu? Adalah statistik gitu ya. Sebenarnya yang masuk di situ adalah statistik, lalu dikombin dengan beberapa teori, beberapa kasus, maka itu jadi namanya machine learning gitu ya. Nah, itu yang akan sebenarnya kita bahas mengenai apa itu machine learning sendiri gitu ya. Nah, dari definisi gitu ya, machine learning itu adalah bagian dari AI yang gitu ya, yang membuat mesin, dan mesin di sini tuh bukan mesin sepeda motor gitu atau mobil gitu ya, tapi dia komputer gitu ya. Membuat si komputer gitu ya, dia itu belajar seperti manusia gitu ya, seperti kita punya anak bayi atau anak kecil gitu ya. Anak bayi kan belum bisa apa-apa. Anak kecil misalkan kita bagaimana mengajarkan dia cara belajar, mengenali ini gelas gitu ya, ini piring gitu ya. Nah, bagaimana cara mengenali objek dan sebagainya, sama juga seperti halnya kita mengajari komputer di sini gitu ya. Nah, lalu dia juga bisa memperbaiki kesalahannya gitu ya, memperbaiki kemampuannya. Misalkan dia ada salah tuh, misalkan dia mendeteksi bahwa itu adalah gelas padahal itu piring gitu ya. Nah, lalu kita bisa kasih tahu bahwa salah itu gitu ya. Nah, itu kita ajarin ya. Jadi seolah-olah itulah namanya nanti kita belajar machine learning namanya supervise, artinya kita bimbing gitu ya.
Nah, di sini kalau kita lihat dari definisi gitu ya, dari definisi berarti dari pengalaman tanpa diperintahkan gitu ya. Jadi tanpa perintah coding gitu ya, tanpa perintah. Nah, seperti apa sih? Nanti kita lihat lagi ya secara detailnya ya. Oke, kita rasakan. Nah, tadi saya bilang bahwa ini sedikit aja karena ini sudah pernah dibahas gitu ya. Ada 3 tipe gitu ya machine learning, yaitu ada namanya supervised learning, ada unsupervised, sama reinforcement. Nah, saya akan bahas hanya sedikit aja gitu ya, yaitu adalah supervised, yaitu adalah artinya belajar dengan bimbingan. Siapa yang ngebimbing si mesin ini? Kita gitu ya, kita sebagai pengguna juga membimbing si mesin ini. Supaya bimbingannya seperti apa, kita ceritakan, kita ajari dulu gitu ya, kita ajari dulu. Setelah kita ajari baru kita tes gitu kan. Nah, sama seperti halnya kita punya siswa gitu ya, kita ajari dulu siswa itu, lalu kita bisa mengadakan ulangan misalkan gitu ya, supaya kita ingin tahu kemampuan siswa kita gitu ya. Nah, ini juga sama gitu ya, jadi ini kita akan bermain di supervise ya, konsepnya di situ. Karena kalau yang lain-lain lebih detail nanti saya tidak membicara itu gitu ya, karena kita fokusnya hanya di yang simple saja dulu gitu ya, supaya Bapak Ibu tertarik dulu gitu ya, tertarik dulu sedikit mengenai machine learning, baru nanti kita lebih dalam lagi kalau ingin tahu mengenai unsupervised dan seterusnya, nanti mungkin lebih dalam lagi gitu ya. Oke. Nah, oke, ini ilustrasi ya, ilustrasi sebenarnya apa itu klasifikasi, karena kita sudah masuk klasifikasi ya. Oke. Oke. Ini ada pertanyaan, di mana ya anjing saya gitu ya? Coba Bapak Ibu mungkin lihat ada gambar ya. Ini di gambarnya itu ada sebenarnya ini tuh yang mana ayam, yang mana gambar anjing ya. Oke. Nah, kalau kita bisa mata aja bisa tertipu gitu ya. Oke, oh ini gini ya. Oh ternyata saya kira itu adalah anjing, ternyata itu adalah paha ayam. Nah, disinilah bagaimana kita bisa mengkelaskan gitu ya, kita bisa mengklasifikasikan bahwa oh ini anjing, ini gambar anjing gitu ya, dan ini gambar ayam begitu ya. Nah, ini yang menjadi konsep yang sebenarnya yang menarik kita ya, apalagi kita aja yang jadi bisa salah gitu, apalagi nanti kita komputer gitu ya, apalagi kita ngajarin komputer nih, komputer itu gimana caranya gitu ya. Nah, ini contoh lain. Nah, mana anjingnya, mana lapel gitu ya. Nah, karena kenapa? Karena ini bentuknya sama, hampir mirip gitu ya. Gimana caranya mengidentifikasi misalkan? Oke, gambar ini ya, misalkan ini saya tunjuk gambar yang ini, oh ini gambarnya adalah lapel atau anjing, gambar anjing. Gimana caranya? Nah, padahal sama ya, bulunya warnanya putih, keriting dan sebagainya ya. Nah, ini kita agak akan susah gitu ya, kalau kita tidak mengajari dia dengan banyak gambar ya. Bagaimana cara melatih misalkan anak kecil aja kita latih, gimana caranya? Adalah kita kasih banyak gambar ya kan. Ini loh, ini gambar anjing, ini gambar lapel gitu ya. Ini gambar anjing, ini gambar lapel dan seterusnya. Kita kasih sebanyak mungkin gitu ya. Karena semakin banyak dia belajar, dia makin nanti pintar gitu ya untuk mengklasifikasikan gitu ya. Ini itu contoh, sebenarnya ini contoh saja ilustrasi. Nah, oke. Tadi klasifikasi ya. Nah, sekarang ini contoh, ada satu contoh mungkin yang berdekatan dengan tadi. Tadi kan gambar, tadi saya ilustrasikan dengan bagaimana kita mengklasifikasikan mana gambar anjing gitu tadi, mana lapel atau mana ayam gitu ya. Nah sekarang ini ada contoh gitu ya, contoh kasus gitu ya yang berdekatan dengan kita sebagai seorang pendidik gitu ya. Nah, asumsikan kita akan menerima banyak siswa untuk masuk SMA. Misalkan saya guru SMA gitu ya. Oke, lalu di tahun 2020 ini gitu ya, saya mau menerima mahasiswa baru gitu ya. Nah, oleh karenanya kita akan melihat nilai. Nah, bagaimana caranya kita menyeleksi gitu ya siswa ini. Oke, siswa ini mau datang, mau daftar di sekolah kita rencananya mau seleksi dulu gitu ya. Seleksinya dari apa? Misalkan kita ingin melihat nilai histori mata pelajaran yang diperoleh dari bangku SMP pastinya. Nggak mungkin ada cerita ya di mana ada sekolah, kalau nggak salah saya baca beritanya itu tidak percaya dengan nilai SMP, tapi dia nilainya SD dipakai. Oke. Nah, tapi ini kasusnya kasus general ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi kasus generalnya adalah kita ingin menyeleksi siswa baru SMA tahun 2020, kita ingin
tapi melihat datanya itu adalah data nilai dari mata pelajaran yang ada di SMP, gitu ya. Nah, oke, ini mohon maaf, ini adalah data penerimaan. Berikut adalah data penerimaan masuk SMA tahun 2019. Nah, ini ya, artinya ini gini. Nah, ini ada data, oke. Nah, ini adalah pelajaran buat si mesin, buat si komputer. Gitu, ini pelajarannya. Pelajarannya adalah ini adalah data SMA tahun 2019 yang kita pakai yang sebelumnya. Oke, artinya apa? Ketika ada satu siswa yang punya IPA nilainya 7, lalu IPS nilainya 8, lalu matematika nilai 8, dan bahasa Inggris nilai 9, misalkan ini contoh ya, maka dia satu artinya diterima. Ya, misalkan begitu ya. Misalkan di kasus tahun 2019, jadi kita harus punya data ya, tadi ya, saya bilang bahwa ketika kita mau mengajarkan suatu mesin, kita harus sudah punya pengalaman, history gitu ya. Yang itu yang ingin kita sampaikan ke mesin, ajarin begitu ya. Contoh misalkan, kalau misalkan siswa ini memiliki nilai IPA-nya 3, IPS-nya 5, matematikanya 4, bahasa Inggrisnya 5, maka jangan diterima gitu ya, ditolak gitu. Misalkan ya, ini hanya misalkan saja. Gitu. Ini contoh salah satu contoh. Mungkin ada faktor lain, silakan nanti ditambah. Misalkan apakah dia memiliki prestasi yang lain sebagainya, nanti silakan gitu ya. Apakah kalau ada prestasi menggugurkan semua nilai, nah, nanti dimasukkan saja, memiliki kolom baru gitu ya. Oke. Nah, ini data ini sudah pasti ada namanya istilahnya label gitu ya. Tadi saya katakan bahwa kita mau supervise, kita bimbing. Artinya kita kasih tahu jawabannya dulu gitu ya. Kalau nilainya sekian sekian sekian, terima gitu ya. Halo komputer, kalau nilainya IPA sekian, IPS sekian, matematika sekian, dan bahasa Inggris sekian, maka jangan diterima gitu ya. Nanti kita kasih tahu itu si komputer. Dari mana? Dari data. Oke. Tidak lain dari data. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita lihat di sini. Ini misalkan datanya seperti ini. Kalau 8, 8, 9, 7, maka dia diterima. Nah, saya misalkan punya data segini ya. Oke. Nah, ini adalah hasil seleksi tahun 2019. Ingat, karena kita ingin menyeleksi 2020 ya. Berarti historinya adalah data sebelumnya ya, Bapak Ibu ya. Oke, jangan salah gitu ya. Nah, sekarang artinya ketika kita ingin menyeleksi seorang siswa dari data ini, misalkan, nah, kalau hasilnya begini gimana kira-kira, Bapak Ibu? Bisa nggak? Bisa nggak kita tahu kita terima atau tidak, gitu ya? Ketika ada seorang siswa masuk, nilai IPA-nya 6, IPS-nya 6, matematikanya 6, bahasa Inggrisnya 6, gitu ya. Ketika nilai SMA-nya segini, kira-kira diterima atau enggak? Nah, kalau dari informasi segini, kira-kira kita sebagai manusia bisa nggak melihat bahwa ini bisa diterima atau tidak, gitu ya. Nah, sekali lagi, ini adalah semakin datanya yang akan kita kasih itu semakin banyak, maka dia akan semakin pintar, gitu ya. Oke, tapi kalau datanya sedikit, nah nanti dia juga akan susah. Nah, nanti dia bisa jadi salah, gitu ya. Ketika misalkan Bapak Ibu kalau kita lihat 666, oke cukup lah ya, ini untuk masuk di SMA kita. Misalnya SMA kita favorit gitu ya, SMA yang kita menginginkan mahasiswa yang cerdas-cerdas gitu ya, dari SMP-nya. Nah, tapi kalau misalkan nilainya 6 menurut kita terima gitu ya, that's okay gitu ya. Nah, tapi komputer, kalau mau komputer kita nggak tahu komputer itu hasilnya nanti seperti apa gitu ya. Nah, nanti kita akan coba ini ya. Demokan nanti contoh ini kita akan demokan gitu ya. Oke. Kalau nanti ada pertanyaan langsung aja gitu ya. Oke. Contoh berikutnya gitu ya. Contoh berikutnya misalkan ya, sekolah ingin mendeteksi mengenai prestasi siswa angkatan 2020. Oke, berdasarkan beberapa faktor lingkungan dan aktivitas siswa yang dilakukan. Sekali lagi ya. Oke. Nah, contoh ini datanya begini. Ya, ini artinya data, kita harus punya data yang 2019 gitu ya. Artinya kita asumsikan bahwa pola atau behavior dari siswa itu dari tahun ke tahun itu sama gitu ya. Artinya ada korelasi gitu ya. Nah, di sini kita lihat misalkan begini. Kita ngelihat ini contoh saja ya. Kalau mungkin Bapak Ibu punya
strategi lain silakan gitu ya. Ini contoh lain. Misalkan kita melihat bagaimana kita ingin melihat prestasi siswa gitu ya. Kita ingin melihat nih di sekolah saya gitu ya. Saya ingin melihat berapa apakah anak ini nanti berprestasi tinggi atau berprestasi sedang atau berprestasi rendah gitu nanti gitu ya di sekolah kita gitu ya. Nah, kita bisa melihat misalkan dari faktor apa yang kita lihat. Contoh misalkan kita lihat dari segi hobinya gitu ya. Hobinya apa gitu ya, kita list. Misalkan ada satu siswa hobinya membaca, dia bukan olahragawan gitu ya. Lalu rata-rata nilai di kelasnya dia 8, lalu tingkat ekonominya misal kalangan atas gitu ya, maka mungkin prestasinya tinggi gitu misalkan ya. Ini contoh. Hobinya misalkan dia tidur gitu ya, tapi dia tuh olahragawan gitu ya. Oke. Nah, nilai rata-rata di kelasnya 4 gitu ya. Nah, tingkat ekonomi bawah tapi dia prestasinya mungkin sedang gitu ya. Nah, dan seterusnya. Kalau misalkan dia hobinya olahraga, berarti pasti dia olahragawan ya gitu ya. Nah, nilai rata-rata kelasnya 9, dia ekonominya misalkan bawah gitu ya. Dan prestasinya bisa tinggi gitu ya. Nah, ini data-data ini semakin banyak datanya, maka tadi bahwa saya bilang bahwa komputer nanti akan semakin pintar. Nah, kalau seperti data ini, berarti sama pertanyaannya. Kalau kita ingin melihat angkatan yang 2020, artinya kalau dia olahragawan, kalau dia suka olahraga dan olahragawan, tapi nilai rata-rata kelasnya 6 dan dia tingkat ekonominya menengah, kira-kira prestasinya gimana? Gitu ya. Nah, kita susah ini gitu ya. Nanti kita biarkan saja si komputer nanti si komputer yang akan mendefinisikan gitu ya, kira-kira ini tinggi, sedang atau rendah gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, mungkin seberapa besar kita percaya hasilnya gitu ya. Nah, sekali lagi bahwa kita ini hanya berbicara mengenai dari data gitu ya. Dan kita asumsikan, kita berhipotesis di sini ya, bahwa data kita itu adalah data yang bagus pasti gitu ya. Datanya di mana tidak begitu jauh gitu ya hasil yang data sebelumnya dengan data seterusnya. Kita bisa melakukan data 2 tahun atau 3 tahun ke belakang gitu. Kita mencoba gitu ya. Apakah seberapa besar komputer ini atau metode ini bisa mendeteksi ini gitu ya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh-contoh yang saya yang ada di kepala saya begitu ya, untuk di dekat-dekat kita gitu ya. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman di sekolah gitu ya. Mungkin kira-kira sekarang sudah berpikir ya, kira-kira apa ya kalau klasifikasi ini mau ini gitu ya. Datanya seperti apa yang perlu disediakan. Mungkin Bapak Ibu sekarang sudah bisa mulai berpikir gitu ya. Kira-kira metode ini gitu ya, bisa membantu Bapak Ibu seperti apa gitu ya. Nah, ini pastinya nggak tahu ya, kalau dia olahragawan, iya nilainya 6 dan dia menengah, kira-kira prestasinya apa gitu ya. I don't know gitu ya. Oke, mungkin Bapak Ibu nggak tahu, mungkin Bapak Ibu merasa bahwa pasti tinggi nih gitu ya. Oke, bisa jadi gitu ya, kita nggak tahu gitu ya. Oke ya. Nah, oke, tadi ini contohnya. Nah, sekarang ini kita lihat gitu ya, bahwa tadi seperti apa sih sebenarnya. Nah, kita lihat bahwa ini mesin, ini gambarannya ya, klasifikasi itu ya. Ini mesin ini dikasih informasi ya, informasi yang sudah dilabeli. Contoh ini labeli kucing, ini anjing. Misalkan kita ingin mengklasifikasi mesin itu bisa tahu mana anjing, mana kucing gitu ya. Loh, gimana caranya gitu ya? Bagaimana caranya si mesin ini tahu? Kita labelin, artinya kita kasih tahu. Sama halnya dengan kita yang tadi contoh tadi ya. Kalau hasil itu adalah contoh tadi adalah kita kasih tahu dia lulus atau tidak lulus dengan 1 dan 0 gitu ya. Kita tandai. Begitu juga dengan contoh yang kedua, misalkan dia berprestasi apa, tinggi, sedang gitu ya, atau rendah gitu ya. Itu kita kasih label. Nah, ini yang namanya label gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan ini, nah ketika kita melakukan si mesin ini ketika kita masukkan data, maka si mesin ini bermainnya pasti di klasifikasi gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kita tes dia.
Ya, si mesin ini kita tes sama seperti siswa kita gitu. Setelah kita ajarin gitu ya, oh ini gambar ini gambar ini gitu ya. Maka kita mau tes gitu ya, tes bisa nggak dia mengklasifikasikan gitu ya. Ketika dia sudah bisa mengklasifikasikan, tentu saja nanti kita mengevaluasinya gitu ya. Kita melihat kemampuan si mesin itu dengan apa? Dengan regresi gitu ya, yang sudah diajarkan minggu lalu gitu ya. Makanya saya memang meng-create bagaimana si regresi itu harus diajarkan dulu gitu ya, supaya nanti ketika kita ingin mengevaluasi si mesin kita ini seberapa persen gitu ya akurat gitu ya, maka kita butuh nanti namanya regresi di sini. Tapi nanti kita masuknya di klasifikasi ini ya, kita masuknya di metodenya, salah satunya adalah logistiknya gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau tipe-tipe klasifikasi tadi itu sebenarnya ada berapa sih gitu ya? Nah, kalau di pelajaran terutama di machine learning gitu ya, ada dua tipe gitu ya. Ada tipenya adalah binary gitu ya, artinya tipenya ada dua nih, 0, 1 gitu. Iya, tidak lulus, tidak lulus. Apalagi ya, misalkan ya, tinggi, rendah gitu ya. Nah, sedangkan ada namanya multi-class. Contoh tadi, contoh yang kedua itu adalah multi-class. Kenapa? Karena kita punya kelasnya itu adalah prestasi tinggi, prestasi sedang, sama prestasi rendah, gitu ya. Jadi kita punya tiga, artinya itu kita berbicara mengenai multi-class, gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita tadi ngomongin lulus tidak lulus, maka kita namanya binary class, gitu ya. Kenapa binary? Bilangan biner, gitu ya. Pernah dengar ya bilangan biner itu 0, 1 gitu, atau seterusnya. Oke. Nah, ini tipe-tipe dari klasifikasi. Nah, apa bedanya gitu ya ketika berbicara? Ya, silakan. Kita jeda sebentar ya. Ya, boleh. Oke, baik. Untuk pemirsa Igibal TV, tetap di kanal Igibal TV ya, kanal pendidikan Semeton Bali, media kreativitas insan cendekia Semeton Bali. Baik, silakan melanjutkan, Pak. Oke. Oke, belum ada pertanyaan ya. Oke, kalau kita lanjut ya. Tadi apa sih bedanya yang akan saya bahas gitu ya dengan linear regresi yang sudah dibahas sebelumnya sama Bu Anik ya, kalau tidak salah. Nah, contoh begini ya, contohnya begini. Ini ada dua kelompok gitu ya, kelompok 0 dan kelompok 1. Misalkan datanya begini. Kalau nilainya dia berada di sini, daerah sini, nilai si X-nya gitu ya, mungkin Bapak Ibu ini seperti gambaran SD aja ya begitu. Ini misalkan ini datanya begini, berada di X ini, maka dia nilainya dia berada di kelas 0 gitu ya. Tapi kalau nilainya di atas segini gitu ya, misalkan di 10 gitu ya, misalkan tadi ini nilai siswa gitu ya. Nilai 10 dan sebagainya, maka dia berada di kelas lulus. Nah, kalau seperti minggu lalu yang diajarkan yaitu adalah dengan regresi linear, nah berarti hasilnya begini nanti Pak menggunakan hasil. Artinya ini tidak mampu, garis ini tidak mampu membedakan yang mana kelas 0 dan kelas 1 gitu ya. Kenapa? Contoh, misalkan di sini ya, titik di sini misalkan, saya tarik garis di sini. Loh, di sini nggak tahu nih kelas berapa ini. Nggak ada ya kelas. Kalau ini kelasnya kelas berapa, ini nggak ada gitu ya. Kalau di tengah-tengah ini, kalau saya titiknya di sini berarti garisnya di tengah-tengah ini. Nah, ini kelas berapa? Kelas setengah, nggak ada kelas setengah gitu ya. Kita cuma ada kelas 0 dan kelas 1 gitu ya. Oleh karenanya gitu ya, kita tidak akan menggunakan ini dulu gitu ya. Tapi kita akan menggunakan ini untuk evaluasi ya, tapi itu tidak akan saya jelaskan. Artinya kalau kita langsung menggunakan straightforward gitu ya, langsung kita menggunakan linear regression, jelas ini tidak bisa. Nah, oleh karenanya kita punya namanya logistik gitu ya. Seperti apa sih logistik? Nah ini ya. Misal kita sama punya data seperti ini, kalau logistik itu seperti apa? Nah, begini. Nah, logistik itu kita punya grafik yang namanya grafiknya seperti ini. Ini bentuk S gitu ya. Nah, kalau ini
mungkin dibilang bahwa ini ada fungsi linear, tapi kalau di sini adalah fungsi sigmoid gitu ya, fungsinya S. Apa itu? Ya nanti mungkin Bapak Ibu kalau mau lebih detail tertarik silakan gitu ya. Mungkin yang nggak mau tahu sekedar info aja gitu ya, bahwa ini adalah bentuknya begini S ini. Nah, kalau bentuknya S ini jelas gitu ya, Bapak Ibu, jelasnya gimana? Nah, kalau ada saya titik di sini, maka ketika saya tarik garis, masih berada di 0 gitu. Ya, ketika saya ambil di titik garis ini, oh udah di 1 gitu ya. Nah, ini garis S ini yang sangat penting gitu ya. Untuk ini modelnya adalah binary gitu ya. Jadi kalau kita bilang bahwa untuk mengkelaskan gitu ya, mengklasifikasikan, maka linear regression ini nggak berhasil gitu ya. Nah, salah satu idenya adalah ini logistik 0, 1 gitu. Bagaimana dengan misalkan pertanyaannya dengan multinomial, maka multinomial itu biasanya dikembangkan dari binary dulu gitu ya. Nanti baru dikembangkan sehingga bisa banyak gitu ya. Oke. Nah, oke. Nah, nah ini contoh ya. Modelnya seperti apa sih? Ketika kita ngomongin model, bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, model yang kita inginkan seperti ini sebenarnya ya. Mungkin ini bukan nggak ada hitung-hitungannya ya. Cuma modelnya adalah seperti ini. Jadi modelnya adalah kita punya fungsi f di mana kita ingin mencari B0, B1, B2 dan seterusnya. Ya, jadi ini yang ingin kita cari. Koefisien ini yang sebenarnya ingin kita cari ya. Bukan. Jadi ini adalah seperti istilahnya bobot gitu ya. Nah, contoh misalnya masuk ke sini ya, contoh ini ya, ini data yang kita punya tadi IPA, IPS, matematika, bahasa Inggris, lalu hasil. Artinya, kalau ini kita IPA ini saya jadikan X1, IPS ini X2, matematika ini X3, dan bahasa Inggris ini X4, gitu, maka nanti modelnya begini. Artinya kita tinggal melihat nanti kita mencari B ini, B1, B2, B3, B4, dan B0. B itu apa sih? B itu adalah bobot. Oke, sama halnya gini. Berapa persen kita bobot kita ambil IPA-nya, gitu ya. Berapa persen bobot kita ambil IPS-nya gitu ya. Berapa persen bobot kita ambil matematikanya dan bahasa Inggrisnya, lalu sehingga supaya kita bisa tahu nih nilainya kita 1 atau 0, terima atau kita tolak. Gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini notasinya aja. Ini notasi aja. Misalkan seperti ini. Jadi, Y1, Y2 ini menandakan ini adalah nilainya. Gitu ya, Pak Ibu ya. Nah, inilah namanya adalah model logistik. Sebenarnya ini hampir mirip dengan regresi linear ya. Hampir mirip. Malah ini sama gitu ya. Sama nih regresi linear. Masalahnya bedanya di mana? Nanti di fungsi ini. Nanti sebenarnya masuk ke fungsi sigmoid, tapi saya tidak bahas itu gitu ya, karena takut kalau bahas itu nanti semua pada tidur gitu. Oke. Jadi seperti ini ya, intinya adalah nanti hasil si fx ini akan menghasilkan nilai 1 dan 0. Kenapa? Karena si fx ini nanti dimodifikasi ya, dimodifikasi seperti ini. Jadi dia bentuknya seperti S ini gitu ya, disebut fungsi sigmoid gitu ya. Nah, teorinya tidak akan saya bahas terlalu banyak gitu ya. Mari kita coba latihan langsung gitu ya. Kita coba latihan langsung. Oke. Nah, ini contoh sebelum kita masuk, Bapak Ibu, mungkin setelah ini kita offline, Bapak Ibu dipersilakan untuk mempersiapkan data dulu gitu ya. Karena ini penting. Kita tidak bisa berbicara mengenai model, mengenai hasil gitu sebelum kita ngomongin data learning gitu. Data learning itu apa sih? Bahan-bahan untuk kita mengajari ke komputer. Sama halnya kita mengajari ke siswa gitu ya. Bahan-bahannya seperti apa? Nah, itu kita perlu berikan gitu ya, data ini. Ya. Tadi ya contohnya ya. Nah, ini Bapak Ibu contoh Bapak Ibu mungkin sudah pernah bermain di file Excel gitu ya. Nah, ini tidak akan bermain macam-macam di file Excel, tinggal buka. Lalu Bapak Ibu tinggal isi gitu ya. Isi baris pertamanya itu dengan nama-nama tertentu ya, boleh bebas namanya. Ada pertanyaan yang masuk. Oke, silakan. Dari Bapak Miftah ya, izin bertanya, selama ini logik di AI kita banyak mengenal penerapannya pada penilaian kognitif dan psikomotorik. Bagaimana cara penerapannya jika pada penilaian sikap atau afektif?
Oke. Nah, tadi kalau penilaiannya sikap gitu ya. Nah, sebenarnya tadi kita bilang, jadi kita harus menyederhanakan dulu gitu ya. Sikapnya itu bisa nggak kita kelas-kelaskan sikapnya gitu ya. Mungkin sikap mungkin A, level B, level C, level D. Nah, ketika kita sudah masuk, kita bisa mengkelaskan tadi ya levelnya gitu ya. Misalnya kita sudah mengamati siswa kita di sebelumnya gitu ya. Kita amati dulu siswa itu misalkan dengan ciri-ciri karakteristik siswa seperti ini, maka apa namanya, sifatnya seperti apa gitu ya, masuk ke level apa gitu ya. Begitu juga dengan siswa lain gitu ya, kita harus amati itu gitu ya problemnya gitu ya. Problemnya adalah kita mengamati siswa itu karakteristiknya seperti apa, kita ambil tadi seperti kolom-kolom tadi ya karakteristiknya. Misalkan karakteristik dari segi sifat apa gitu ya, juga nanti kita bisa harus kelompok-kelompokan juga gitu ya. Contoh tadi ya, contoh yang mungkin kita balik lagi dulu ya, balik dulu ke sini. Nah ini kan sebenarnya kalau kita lihat membaca, tidur, hobinya kan sebenarnya banyak ya. Misalkan ada membaca, menulis, sebenarnya kalau kita ngomongin hobi, data bisa banyak sekali gitu kan. Nah, kita bisa kelaskan lagi gitu ya. Misalkan membaca, menulis, suka membaca, suka menulis, suka apa ya istilahnya, suka belajar nanti misalkan ya, itu jadi satu kelas misalnya ya. Jadi bukan satu kelas, jadi satu tipe gitu ya. Jadi kita bisa ubah di sininya itu jadi misalkan namanya belajar. Semua mahasiswa yang hobinya membaca atau menulis, maka dia masuknya di hobi belajar gitu, misalkan ya contoh. Jadi sama sepertinya tadi, kalau misalkan bagaimana tadi apa sikap dan sebagainya ya, itu bisa tentu saja gitu ya. Silakan nanti setelah kita sudah sesuaikan kelas-kelasnya apa namanya per komponen-komponennya gitu ya, baru nanti kita masuknya di kita bentuk numerikal ya. Nah, karena ini masuknya adalah masuk kategorial ya. Jadi ini belum, kalau datanya seperti ini masih mentah ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa, kalau data seperti ini belum, Bapak Ibu tidak bisa memasukkan ke program gitu ya. Karena ini masih ada tulisannya tidak, atas, bawah gitu ya. Ini Bapak Ibu semua harus dikonversi ke dalam bentuk numerik atau nilai. Mungkin itu kali ya. Ya. Mbak. Oke, terima kasih. Silakan melanjutkan materi, Pak. Ya, oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya langsung di apa namanya di kolom komentar itu boleh ditanyakan. Oke. Ya. Oke, nah ini tadi data ya. Nah, ini kita masuk ke data di sini. Nah, persiapan data nanti mungkin kita coba latihan atau harus wajib latihan gitu ya. Bapak Ibu aja di rumah latihan gitu mungkin setelah apa namanya sesi saya gitu ya. Mungkin malam-malam lagi santai gitu ya, lagi sambil ngopi gitu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu main di Excel biasa gitu ya. Excelnya tidak sesulit, pokoknya tinggal dibuka lalu tinggal diisi IPA, IPS, matematika. Kalau Bapak Ibu tidak mau menggunakan Excel, hanya punya Notepad juga bisa gitu ya. Notepad cuma nanti dibedakan dengan titik koma gitu ya. Oke. Nah, IPA nanti kalau di Notepad IPA titik koma, IPS titik koma gitu ya. Oke. Nah, nanti IPA, IPS, matematika, bahasa Inggris, hasil begitu ya. Lalu dituliskan ini ya siswanya. Nah, inilah yang disebut sebagai namanya data learning. Artinya, data ini kita gunakan ke komputer untuk belajar si komputer itu. Gitu ya. Nah, data ini kita tidak simpan dalam bentuk file Excel ya. Nah, jangan sampai salah gitu ya. Nah, datanya kita simpan dalam namanya CSV. Ya, CSV. Nah, ini contoh adalah save as. Save as-nya nanti adalah siswa1.csv. Nama lain boleh silakan. Tapi usahakan jangan ada spasi gitu ya. Kalau ada spasi Bapak Ibu bisa pakai underscore gitu ya. Jangan sampai ada spasi. Nah, pilihlah save-nya di sini. Bapak Ibu bisa pilih di sini. Di sini itu adalah CSV. Itu adalah koma delimited gitu ya. Artinya nanti kalau di Bapak Ibu nanti filenya setelah disimpan, kalau Bapak Ibu buka di Notepad itu nanti ada koma gitu ya. Nanti setiap kolom itu apa namanya direpresentasikan menjadi koma gitu ya. Nah, itu ya. Nah, ini data. Jadi ini kita data ini harus punya gitu ya, data untuk dia belajar.
dan datanya itu ada hasilnya atau ada label di sini, gitu ya. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu punya data, gitu ya, data learning, nah pastinya nanti persiapan data yang kedua adalah data testing. Data testing itu adalah kita ingin menguji, gitu ya, menguji benar nggak kalau nilainya sekian 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 ini gimana, gitu ya. Nah, sebelum kita ke demo, Pak Ibu nanti mungkin harus juga disiapkan data testing, gitu ya. Data testingnya sama seperti ini jumlah kolomnya, gitu ya. Tapi mohon maaf, ini salah ya. Nanti ini tidak ada ya, kolom hasil 1-0-nya tidak ada. Oke, yang ada itu adalah tadi matematika, atau IPA, IPS, matematika, bahasa Inggris, gitu ya. Jadi ini kolom ini nggak ada ya. Nanti saya tutup ini. Jadi ini nggak ada. Yang ada cuma ada 4 begitu, dan tidak ada header ya, atau namanya nggak usah. Jadi cuma data mentah begini. Sebenarnya ini yang kita tahu ya, apakah dia 1, apakah dia 0, apakah 1. Nah, ini contoh nih, mohon maaf ini salah, ini harusnya ditutup ya. Ini harusnya nggak ada, gitu ya. Lalu di save sama seperti tadi, save CSV. CSV itu apa sih? Comma separated value ya, gitu ya. Nah, simpan dengan nama yang berbeda, misalkan ini test underscore ya, karena nggak ada spasi. Ya. Oke, nah setelah kita menyiapkan data tadi ini, maka kita masuklah ke bagian pemrogramannya, gitu ya, aplikasinya, gitu ya. Saya sudah siapkan aplikasinya, Bapak Ibu tinggal nanti tinggal masukkan saja, gitu ya, datanya, gitu ya. Oke, nah ini linknya, Bapak Ibu, gitu ya. Ini linknya, nanti tinggal diklik linknya, gitu ya, lalu save a copy in Drive. Nah, seperti apa? Nah ini ya. Demo logit, nanti diklik aja ini, gitu ya. Oke, tapi saya keluar dulu, saya mau sharing yang lain ya. Oke, saya mau demo ya, gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu nanti diklik ini, bagian ini demo, D-nya besar ya, bit.ly/D-nya besar, demo, ada min, L-nya besar, logit, gitu ya. Oke, nah oke. Saya mau stop sharing dulu, saya masuk ke mau sharing yang lain, gitu ya. Sharingnya adalah, sharingnya sebentar, sharingnya ini. Oke. Sudah kelihatan kah, Mbak? Sudah kelihatan kah? Halo? Sudah, Pak, sudah. Sudah ya? Oke. Ya, sudah. Ya. Ketika misalkan Bapak Ibu, ini kurang gede ya. Masih gedenya. Ketika Bapak Ibu misalkan tadi klik link tadi, gitu ya, demo min logit, gitu ya, D dan L-nya besar, maka Bapak Ibu masuk ke halaman ini, tapi Bapak Ibu tidak bisa ngapa-ngapain, gitu ya. Tidak bisa ganti dan sebagainya, maka Bapak Ibu harus file ya, ini save a copy ya, save a copy dulu ya, jadi supaya Bapak Ibu bisa coba-coba, gitu ya. Jadi file save a copy dulu. Nah, panduannya tadi udah ada. Ketika diklik nanti ditunggu, nanti akan muncul tab baru, gitu ya, yang akan masuk ke sini. Oke. Ini hitung sebentar. Oke. Nah, setelah ini nanti muncul, habis itu nanti muncul nih editing ini ya. Nanti editing di sini muncul, gitu ya. Oke. Berarti Bapak Ibu sudah bisa menggunakan ini karena ini sudah tersimpan di data Bapak Ibu, gitu ya. Oke. Nah, ini tampilannya. Nah, saya sebelum itu saya coba dulu ini ilustrasi saja Bapak Ibu ya. Ini ilustrasi bagaimana model logistik ini jalan atau tidak, benar atau tidak, gitu ya. Sebelum Bapak Ibu menggunakan, saya akan coba dulu masalah satu dimensi, yang artinya jalan atau enggak. Takutnya nanti ini Pak Butohari ngomongnya bener nggak sih modelnya, gitu ya. Tapi karena saya pakai library Python, jadi saya yakin benar. Oke. Nah, ini coba ya, kita coba. Ini contoh aja, nanti tinggal di run begini. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengenal ini ya, Google Colab, gitu ya. Tinggal di run, gitu ya, tinggal di run, gitu ya.
Kalau mau run semuanya ini nih, run time, run all gitu ya. Oke, supaya tidak satu-satu. Nah ini contoh ini saya mau membangkitkan data dulu ya. Datanya seperti tadi digambar seperti ini. Saya ingin menggambarkan begini. Ada di kelas 0 dan ada di kelas 1 gitu ya. Oke, ini contoh aja, ini contoh ya. Oke. Belum perlu tahu dulu detailnya Bapak Ibu ya. Ini apa-apa. Jangan dulu ya. Ini cuma contoh aja. Nah, ini contoh ketika saya plot datanya hasilnya begini gitu ya. Nah, ini contoh aja. Lalu masing-masing ini setiap ada code ini dijalankan. Oke. Setelah dijalankan, nah tadi saya katakan bahwa ketika data kita cuma satu, X-nya ada satu gitu, X-nya ada satu, maka modelnya nanti kita begini, B0 dan beta 1, B0 dan B1. Ya, yang ingin kita cari itu pastinya B0 dan B1 gitu ya. Oke, ini cari B0-nya. Oke, ini hasilnya udah. Ini cari B1-nya. Udah, ini contoh aja ini ya. Contoh, indiran. Nah, nanti hasilnya begini. Nah, meskipun tidak mirip seperti S gitu ya, tapi setidaknya sudah bisa menggambarkan bagaimana dia mengkelaskan. Gitu ya. Oke, cukup sampai di sini untuk contohnya gitu, untuk demo bahwa kita mengetahui bahwa logistik kita jalan gitu ya. Nah, kita masuk ke seleksi siswa ya. Ini yang tadi ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu nanti kalau mau coba data Bapak Ibu silakan gitu ya, bisa masuk ke sini di contoh ini ya. Nah, pertama ini wajib, ini kalau Bapak Ibu kita lihat bahwa ini wajib di-compile, artinya wajib ini diputar, wajib ya. Jadi kalau tidak diputar nanti yang di bawahnya error. Oke. Kalau sudah diputar nanti muncul angka gitu ya kalau sudah diputar ya. Artinya ini sudah beres. Nah, kita masuk ke code berikutnya. Ini adalah data. Oke, ini adalah data. Oke, ini data. Data yang tadi kita buat ya, data siswa1.csv tadi. Nah, caranya gimana? Ini kan ada gambar folder ya, gambar folder, kita klik. Oke. Lalu saya upload ini gitu ya. Saya upload ya gambar siswa tadi ada di siswa. Ini ada siswa 1 sama tes siswa tadi ya yang saya buat ya. Saya masukkan. Oke. Nah, nanti muncul datanya. Tapi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu close ini, kalau Bapak Ibu mau coba lagi nanti datanya hilang ya otomatis ya, karena ini kita tidak Google Colab-nya karena gratis gitu ya. Tidak mau menyimpan data Bapak Ibu gitu ya, hati-hati. Jadi nanti tapi kalau kita sekarang lagi kerja ya nggak akan hilang gitu. Tapi kalau Bapak Ibu close ini, buka ulang, maka akan ini ya berdampak pada file-filenya nanti ulang lagi di-upload gitu ya. Oke. Nah, Pak Eka, ya. Pak Hari ada pertanyaan satu. Ya, silakan. Dari Bapak Ketut Darmada, bagaimana cara mengkombinasikan nilai prestasi dengan minat siswa dalam penjurusan siswa baru menggunakan logistik regression? Ya, tadi bagaimana prestasi tadi ya? Nah, tadi kalau prestasi ya. Oke, prestasi dengan minat. Nah, tadi kita harus data itu tadi saya bilang bahwa datanya harus kita bawa ke bentuk data numerik ya. Jadi contoh seperti tadi misalkan prestasinya seperti apa gitu ya. Misalkan prestasinya apakah dia lomba puisi gitu ya. Jadi kan banyak ya, prestasi yang ada tuh banyak. Sebelum kita masukkan ke data itu, prestasinya juga kita kelompokkan dulu gitu ya. Prestasinya adalah prestasi di bidang akademik, atau prestasi di bidang olahraga, atau prestasi di bidang apa. Gitu ya. Jadi sebelum kita masukkan ke prestasi semuanya gitu supaya tadi tidak banyak kategori gitu ya. Nah, prestasi-prestasi itu dikelompokkan dulu kecil-kecil gitu ya. Baru kita kasih kode gitu ya. Kita bawa ke numerik. Numeriknya itu adalah kita dengan kasih kode. Misalkan dia akademik maka nilainya 0 kodenya. Kalau dia adalah prestasi olahragawan maka nilainya 1 gitu ya. Kalau dia prestasi apa 3, 4 dan seterusnya gitu. Jadi tidak mentah-mentah kita setiap prestasi kita bisa masukkan, tapi kita kelompokkan dulu gitu ya. Itu yang jadi ini. Baru kita bisa masukkan ke logistik gitu ya. Oke.
Oke, terima kasih Pak. Silakan dilanjutkan Ya. materinya. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini data tadi kita sudah simpan ya Bapak Ibu ya. Sudah simpan di siswa 1 dan di tes siswa. Nanti kita ingin coba tes nih, diterima atau enggak gitu ya. Oke. Nah, kita coba dulu yang ini, datanya harus tadi ya, siswanya datanya bisa diganti-ganti ini namanya siswa apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak begitu banyak coding-coding gitu ya. Intinya nanti Bapak Ibu buka folder, upload data yang Bapak Ibu punya, lalu tinggal di run gitu ya. Tinggal tunggu sambil ngopi gitu ya. Oke, nah nanti hasilnya begini. Nah, ini persis seperti data yang tabel yang saya punya gitu ya. Ada IPA, IPS, matematika, bahasa Inggris, hasilnya seperti apa. Oke. Nah, datanya seperti ini. Kalau sudah bagus datanya seperti ini, sudah benar, kita masuk ke step berikutnya, yaitu kita bikin feature columns gitu ya. Nah, ini harus kita ketik ya Bapak Ibu ya, ketik sesuai dengan yang di sini nih. Ini ya, persis sama. Kecuali hasil ya, hasil tidak diketik karena ini kelasnya gitu ya. Nah, ini diketik persis IPA, IPS, matematika. Kalau Bapak Ibu punya kolom lain, silakan dinamakan aja gitu ya. Tinggal ubah-ubah namanya kolom ini gitu ya. Kalau Bapak Ibu salah atau kurang nanti ada error muncul gitu ya. Oke. Kalau benar sudah persis sama yang kolom-kolom di sini kecuali kelasnya ya, maka kita run. Nah, ini buat apa sih ini? Ini buatnya begini, X besar ini artinya ini dia akan menyimpan ini semua data bilangan di sini dari sini ya, dari sini sampai yang di bawah sini. Nah, jadi kotak ini, satu kotak ini ya. Bapak Ibu ini bayangkan Bapak Ibu punya matriks gitu ya, kotak ini. Nah, ini disebut sebagai X. Sedangkan ini kolom ini disebut Y gitu ya. Maka di sini X dan Y gitu. Ya. Jadi ini juga hasil ini bergantung pada kelasnya. Misalkan Bapak Ibu namakan di sini kelas, boleh. Tapi nanti di sini diganti jadi kelas, gitu ya. Jadi nggak hasil, gitu ya, boleh. Oke, ini sudah di-run ya. Oke, setelah di-run, balik lagi ini kita ke sini. Nah, bahwa kita harus mendapatkan model ini, gitu ya. Kita mendapatkan model logistik yang ingin kita dapatkan, gitu ya. Nah, ini sintaknya cuma begini, Bapak Ibu. Jadi model kita itu yang ngejelimet gitu ya, yang ribet gitu ya, yang ini ya, gitu ya. Nah, dalam satu baris saja, gitu ya. Tinggal di run, tidak perlu Bapak Ibu code apa-apa. Oke, tinggal run. Kalau sudah, berarti ini sudah ada angkanya ya, berarti sudah. Nah, kita coba tes, gitu ya. Nah, ini kita punya data nih. Siswa saya misalnya begini, IPA-nya 7, IPS-nya 8, matematikanya 8, bahasa Inggrisnya 9. Misalkan ya ada siswa baru nih, diterima atau tidak. Nah, ini contohnya adalah kita masukkan aja nilainya ini 7, 8, 8, 9. Oke. Lalu kita run. Nah, hasilnya 1, artinya apa? Diterima, gitu ya. Artinya dia belajar dari data di atas ya, dari data di atas. Oke. Kalau nilainya begini, maka dia diterima. Oke. Coba contohnya kita yang di bawah ya, siswanya misalkan IPA-nya 3, oke. Lalu IPS-nya 5, oke. Lalu ada matematikanya nilainya 4. Lalu ada bahasa Inggris nilainya 5. Oke. Lalu kalau kita jalankan kira-kira apa? Diterima atau tidak? Tidak ya, harusnya ya. Oke, kita coba ya. Kita coba. Oh, 0. Ya, 0 artinya tidak diterima. Begitu ya. Nah, artinya kalau ini kita masukin satu-satu. Ya, masukin satu-satu. Capek ya. Gimana kalau kita masukin ini 2, begini. Nah, kalau kita masukin 2 berarti bentuknya begini. Ya, nanti bisa diikutin aja. Kalau mau nambah lagi boleh, nanti dikasih di sini koma gitu ya. Koma, nambah lagi di bawahnya. Gitu ya. Oke, misalkan 2 begini, langsung 2 siswa boleh. Langsung aja di run, nanti munculnya 1, 0. Artinya siswa yang pertama diterima, siswa yang kedua tidak diterima. Oke. Wah, capek dong nih Pak kalau misalkan ada 100 siswa, ya capek gitu ya. Nah, tadi Bapak Ibu kan sudah membuat ini namanya adalah tes gitu ya, testing gitu ya. File test gitu ya. Bapak Ibu sudah mau coba tes itu. Ya udah kita panggil aja gitu ya, panggil data Bapak Ibu dalam bentuk 100 data misalkan gitu ya.
sudah Bapak Ibu bikin yang namanya tes siswa. Nah, tinggal nanti di sini ya, datanya apa namanya, CSV gitu ya. Langsung di run. Contoh misalkan tadi saya buat, nah maka nanti hasilnya begini. Siswa ini artinya siswa pertama diterima. Kenapa nilainya? Nilainya ada ini. Siswa kedua diterima gitu, siswa ketiga tidak, siswa pertama diterima, siswa kedua tidak, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini contoh bagaimana siswa ini diterima atau tidak. Oke. Nah lalu mungkin untuk latihan ya. Tadi pertanyaan mungkin tadi sudah kebayang sebenarnya apa yang dikerjakan. Cuman tadi ya mungkin ini saya kasih contohnya karena mudah, karena ada numerikalnya gitu ya. Nah, gimana contoh-contoh kalau misalkan Bapak Ibu datanya itu tidak numerik gitu ya. Tadi misalkan prestasi gitu ya, datanya prestasinya apa ya, silakan. Nanti Bapak Ibu coba dulu gitu ya, dari data itu prestasinya Bapak Ibu kodekan dulu, kodenya bisa 0, 1, 2, 3 boleh, terserah gitu ya, kayak 0, 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Di masing-masing hobinya nanti dimasukkan siswa itu dimasuk di hobi apa. Kalau misalkan datanya terlalu banyak, maksudnya kategori datanya itu banyak, maka Bapak Ibu dipadatkan dulu gitu ya menjadi beberapa kelas-kelas kecil dulu gitu ya, baru masukkan ke menjadi angka gitu ya. Nah, nanti bisa dimasukkan ke dalam program gitu ya, sama persis di programnya nanti masuk sama persis seperti prestasi dan sebagainya. Oke, mungkin itu sih dari saya. Mbak, silakan. Baik, mungkin kita jeda ya. Ya. Nah, sebentar, saya sebenarnya ada slide terakhir sebenarnya ya. Ya nggak apa-apa, jeda dulu. Ya, mungkin kita jeda dulu sebentar Pak ya. Ya. Tetap di kanal IGI Bali TV, kanal pendidikan Semutan Bali, media kreativitas Insan Cendekia Semutan Bali. Baik, boleh melanjutkan slide yang baru? Oke. Tadi kita udah demo ya Bapak Ibu, silakan nanti dicoba gitu ya, dicoba. Kalau mau berdiskusi silakan nanti dengan saya, misal datanya seperti apa, nanti kita coba diskusikan gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau mau lebih detail mengenai namanya machine learning dan sebagainya, Bapak Ibu ada berbagai macam referensi gitu ya. Tapi lebih enak itu langsung di internet Google ya. Tanya di Google langsung to the point gitu. Biasanya ada gitu ya, apa yang ingin kita lakukan nanti otomatis nanti ada di situ gitu ya. Ya tapi problemnya, kesulitannya adalah kalau kita masukkan ke dalam Google itu keywordnya lah bahasa Indonesia, itu akan sedikit. Tapi kalau dengan bahasa Inggris pasti banyak gitu ya, karena di luar juga sedang dikembangkan ini gitu ya. Oke, mungkin ini sebagai tugas atau latihan Bapak Ibu ya, untuk supaya kita lebih, Bapak Ibu supaya tidak hanya mendengar saja, tapi ingin merasakan juga sebenarnya kesulitannya di mana gitu ya. Bapak Ibu silakan sebagai latihan Bapak Ibu ya, saya ingin melihat Bapak Ibu latihannya bikin aja laporan dalam maksimal 2 halaman ya, maksimal. Bisa berkelompok, boleh perorangan, silakan gitu ya. Nah, contoh adalah implementasi klasifikasi menggunakan metodenya bebas. Mungkin seperti yang sudah di minggu lalu sudah dijelaskan, ada KNN, decision tree gitu ya, sama Pak Isman gitu ya. Atau dengan metode saya boleh, logistik. Nah, menggunakan datanya data sendiri, artinya mungkin Bapak Ibu punya data sebelumnya boleh gitu ya, dipakai gitu ya. Data file-file Excel Bapak Ibu yang sudah lama gitu tersimpan, boleh dipakai aja datanya gitu ya. Kita bisa coba latihannya seperti apa gitu ya. Nah, nanti laporan dan file collab-nya Bapak Ibu boleh diunggah di sini gitu ya, di link ini. Kalau ada kendala silakan ditulis ya, kendalanya seperti apa, lalu nanti kasih juga alamat responnya seperti kemana. Nanti saya akan coba mencoba merespon gitu ya, atau memberikan feedback ke Bapak Ibu kira-kira seperti apa. Ini juga sebenarnya latihan buat bisa juga dalam penelitian ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau penelitian, biasanya ada namanya Japri gitu ya.
jurnal Japri yang buat guru-guru itu, biasanya saya masih belum melihat adanya metode-metode yang seperti ini gitu ya. Padahal ini bagus dan ini bisa Bapak Ibu kembangkan menjadi satu jurnal, gitu, menjadi satu paper gitu ya, satu karya. Karena apa namanya yang sebelum-sebelumnya saya lihat masih bentuknya konvensional gitu ya, dan memerlukan benar-benar statistik di situ gitu ya. Nah, karena saya reviewer di sana, karena saya tahu jadi tipikal teman-teman kita guru gitu ya, kalau menulis tuh seperti ini gitu ya, masih belum explore yang lain, padahal banyak sekali yang perlu kita bisa dieksplor sehingga menjadi kualitas tulisan yang bagus gitu ya. Ya ini Bapak Ibu ya, jadi ini mungkin sebagai latihan dituliskan apa menjadi strateginya, datanya seperti apa, Bapak Ibu bisa tulisan dalam dua halaman. Nanti kita coba dari tim kami, mungkin saya akan bagi-bagi ke rekan-rekan mungkin untuk melihat Bapak Ibu ya, kita kasih feedback gitu ya. Jadi sambil belajar, ini bukan tugas yang membuat Bapak Ibu capek gitu ya, tapi ini adalah media pembelajaran Bapak Ibu supaya lebih mengenal lagi namanya ini klasifikasi ini gitu ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa membantu. Oke, ya ini kesimpulan gitu ya yang bisa saya berikan bahwa logistic regression itu adalah apa? Metode yang sangat-sangat sederhana gitu ya. Sebenarnya ada bentuk S itu gitu ya. Tapi sebenarnya untuk meng-create itu tidak sesederhana itu gitu ya. Pastinya membutuhkan ilmu statistik, ilmu komputer gitu ya. Yang untuk mengklasifikasikan data berdasarkan, ini saya kasih tanda merah ya, sejarah datanya gitu ya. Jadi kalau tidak ada sejarah data, ya kita nggak bisa mengajari komputer gitu ya. Nah, tentu saja ada metode lain ya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu mungkin kalau tertarik lebih mendalami lagi, ini metodenya nggak hanya logistik ya, bisa ada KNN sudah diajari, naive Bayes, ada support vector machine, SVM, decision tree, random forest, neural network gitu ya. Karena mungkin untuk minggu depan gitu ya bakal banyak ada dua mungkinnya terakhir ya. Ini mungkin kita sampai minggu depan ya kita sesi ini gitu ya. Minggu depan rekan-rekan saya dari Telkom juga akan ada membahas mengenai salah satu aplikasi implementasi dari machine learning ini gitu ya. Bapak Ibu cukup sebenarnya ini membuat sebagai trigger Bapak Ibu untuk semangat untuk misalkan sebagai guru gitu ya, untuk penelitian juga gitu ya, tidak hanya sekedar mengajar gitu ya. Oke, penelitian juga itu juga mungkin penting. Kalau dari kami dosen mungkin penting ya, jadi tridharma gitu ya, pengajaran, lalu ada pengabdian. Contohnya ini saya adalah pengabdian gitu ya, pengabdian ke Bapak Ibu, pengabdian untuk menjelaskan ada sesuatu teori yang baru gitu ya. Sedangkan lalu ada namanya penelitian ya, penelitian tentu saja saya harus meneliti gitu ya. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu gunakan sebagai media, sebagai pembelajaran gitu ya. Oke, mungkin cukup dari saya, Mbak. Saya berikan waktunya ke Oke, baik. Jadi sebelum terakhir nih Pak, saya mau nanya nih. Tadi kan saya lihat ada bahasa pemrogramannya nih, itu sedikit. Ya. Nah, apakah itu bisa menggunakan bahasa pemrograman lain, Pak? Oke, tentu saja kalau mau menggunakan bahasa pemrograman lain banyak ya. Jadi gini, itu saya menggunakan library, di mana library itu hanya ada di Python. Tapi kalau misalkan kalau yang suka code, yang bisa dibuat manual sendiri gitu ya, bisa solve sendiri, silakan. Ada namanya bahasa pemrograman lain seperti R gitu ya. Mungkin kemarin Bu Anik sudah menggunakan R dan seterusnya, memperkenalkan R. Itu juga bisa gitu ya, tergantung library yang ada gitu ya. Karena saya hanya menggunakan library, jadi tidak from scratch ya, jadi tidak dari matrix gitu ya, terus diturunkan jadi code. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pingsan gitu. Jadi hanya ya, mungkin yang buat yang baru belajar di sini pakai ya, rutin Python-nya Bapak ya gitu deh. Ya, gitu. Baik. Oke, ada closing statement mungkin Pak yang akan disampaikan terakhir. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga ini bermanfaat Bapak Ibu ya. Mungkin kalau misalkan ada beberapa pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa hubungi saya gitu ya mengenai ini gitu ya, kita diskusi. Mungkin apakah ini bisa dibawa dalam penelitian dan sebagainya gitu ya. Dan saya mengucapkan terima kasih juga pada IGI Bali TV karena dengan kesempatan ini saya bisa
melaksanakan pengabdian gitu ya. Artinya saya melaksanakan apa yang sudah saya dapatkan, yang saya pelajari, saya bisa sharing ke rekan-rekan semua gitu. Supaya ini memang Bapak Ibu juga tahu gitu ada sesuatu yang berguna di membantu pekerjaan Bapak Ibu gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak juga Pak Ari sudah mengisi hari ini, sudah sharing-sharing yang banyak ke kita. Terima kasih banyak. Bapak boleh meninggalkan ruang. Oke, terima kasih. Oke, ya, sama-sama. Baik, jangan kemana-mana pemirsa IGI Bali TV, tetap di kanal IGI Bali TV, kanal pendidikan Semeton Bali, media kreativitas Insan Cendekia Semeton Bali. Oke. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nuwayandarti. Saya adalah Kepala SD Negeri 3 Peguyangan Denpasar, Bali. Sebelum saya melanjutkan testimoni, izinkan saya mengucapkan salam literasi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bangga sekali di tangan saya sudah ada Jurnal Penelitian dan Literasi Pendidikan dari yang bernama Japri Edukasi dari IGI Provinsi Bali. Di sini terdapat berbagai karya guru yang sudah masuk seleksi dari Japri Edukasi. Dan karya saya masuk menjadi volume pertama karena saya telah merupakan pemenang dari pemakaran terbaik yang dilakukan oleh IGI Provinsi Bali. Terima kasih IGI Provinsi Bali, maju terus pantang mundur. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Insan Cendekia, terima kasih ya sudah mengikuti sampai akhir. Untuk link presensi ada di s.id/presensi_wib_om2 dengan token presensinya WIB 723720 atau bisa dilihat di running text di bawah. Saya Pudasari dari kampus Timik Primakara, mohon undur diri. Terima kasih banyak sudah mengikuti acara ini. Terima kasih pemirsa IGI Bali TV yang masih tetap setia mengikuti kegiatan webinar dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan dalam kegiatan webinar kali ini dapat bermanfaat bagi pemirsa IGI Bali TV. Kami tunggu umpan baliknya lewat kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan lonceng untuk mendapatkan update video serta live dari kanal IGI Bali TV.
Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan webinar ini. Disdikpora Provinsi Bali, Fakultas Informatika Telkom University, STIMIK Primakara, Ruang Guru Ananta, Widya Business School, Penerbit Erlangga, Telkomsel Bali Nusra, Jurnal Ilmiah Japri Edukasi, dan IGI Balimar. Tidak lupa kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam terselenggaranya kegiatan webinar ini. Saya mewakili seluruh kerabat kerja IGI Bali TV yang bertugas, mohon undur diri, sampai bertemu kembali dalam kegiatan webinar selanjutnya. Saya akhiri kegiatan webinar kali ini dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.